Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Artanti Parinduri dari kelas 12 IPA 4. Saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 1 yang mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Situasi dan kondisi pra-Islam. Jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia, mayoritas masyarakat pada saat itu adalah menganut agama Hindu-Buddha. Karena pada saat itu masih banyak kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu-Buddha juga, otomatis pasti masyarakatnya menganut agama yang sama dengan kerajaan yang ada pada saat itu. Tapi masih ada juga beberapa masyarakat yang menganut agama nenek moyangnya, yang biasa kita sebut itu animisme dan dinamisme, seperti menyembah roh-roh yang mereka anggap baik, lalu menyembah benda-benda suci yang mereka anggap baik. Lalu mereka juga ada sistem kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, yang kedua ada kasta Ksatria, yang ketiga ada kasta Waisya, dan keempat ada kasta Sudra. Selanjutnya ada jalur masuk Islam ke Indonesia. Banyak teori yang mengatakan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Ada teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Tapi dari semua itu intinya adalah memang Indonesia itu dimasuki Islam karena adanya perdagangan. Lalu dari perdagangan itu menyebar ke jalur-jalur lain seperti jalur pernikahan dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi dakwah. Banyak hal yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama ada melalui perdagangan. Yang kedua melalui perkawinan. Nah, para pedagang yang datang ke Indonesia, mereka akan menikahi masyarakat pribumi yang ada di Indonesia. Nah, lalu ketika ada pernikahan, maka masyarakat pribumi Indonesia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mereka akan menghasilkan keturunan-keturunan yang beragama Islam. Yang ketiga ada melalui jalur perpolitikan. Proses Islamisasi melalui jalur perpolitikan ini sangat berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahannya. Ketika para penguasanya sudah beragama Islam, maka otomatis pengikutnya atau masyarakat-masyarakatnya pasti akan mengikuti agama si rajanya, yaitu agama Islam. Yang keempat ada melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dengan membangun sebuah pesantren di mana akan mengajarkan murid-murid tentang bagaimana agama Islam itu sendiri. Jadi ketika murid-murid itu selesai belajar di pesantren, mereka akan membawa ilmu-ilmu agama Islam yang akan dapat mereka sebarkan ke seluruh masyarakat, baik di tempat yang ramai ataupun di pelosok-pelosok Indonesia. Yang kelima ada kesenian. Jadi pada saat itu masyarakat sangat suka menonton suatu pertunjukan seperti pertunjukan gamelan, pertunjukan wayang yang berbau seni, tapi dengan bernafaskan agama mereka, bernafaskan cerita-cerita Hindu, cerita Buddha pada saat itu. Jadi itu tuh tentang kesenian ini tuh banyak dilakukan oleh para sunan. Jadi para sunan itu tuh memikirkan bagaimana mereka bisa menyebarkan Islam tapi tidak mengubah secara signifikan caranya. Jadi mereka itu bermain wayang tapi menggunakan cerita-cerita Islami gitu. Jadi mereka tuh menggabungkan Islam sedikit demi sedikit ke dalam seni yang udah ada sejak dulu gitu. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.